8 tahun yang lalu, saat ayah Yongpil, Sangtae, meminta Samdal untuk putus dengan putranya, Samdal pun langsung meminta putus kepada Yongpil dengan alasan ia akan pergi studi ke luar negeri. Awalnya, mereka berdua berencana berangkat bersama. Namun malam itu, Yongpil harus mengadakan ritual kematian ibunya. Yongpil pun mengirimi Samdal banyak pesan. Ia akan segera menyusul Samdal setelah acara di rumahnya selesai. Ayahnya kemudian berkata jika ia tidak ingin Yongpil bersama Samdal. Meski langit terbelah dua pun, ia tidak akan mengizinkan Yongpil bersama Samdal. Yongpil harus memikirkan ibunya yang malang. Masih untung selama 10 tahun ini, ayahnya tidak membakar rumah keluarga ibuko setelah menyakiti hatinya selama 10 tahun ini. 이 여왕은 하늘이 두 동강난데 계속 이러고 있는 건데 100년을 지나보라게! Saat Sangtae memarahi putranya malam itu, tiba-tiba terdengar sesuatu dari luar. Setelah dilihat, ternyata itu adalah ibuko yang terjatuh saat membawakan mereka makanan untuk persembahan ritual. Sangtae langsung membuang makanan tersebut. Menurutnya, beraninya ibuko datang ke rumahnya dan bersikap seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Ia sudah bilang jangan pernah berhubungan dengan mereka lagi dan jangan kira ia akan memaafkan ibuko karena Komija telah mengambil nyawa istrinya. Ketika Sangtae masuk ke dalam, bertepatan pada saat itu, tiba-tiba ibuko merasakan sakit di dadanya dan pingsan di depan Yongpil. Pada saat itulah ibuko memiliki penyakit jantung. 엄마 왜 그래? 여기 사람이 쓰러졌는데요. Sejak saat itu, hubungan Samdal dan Yongpil benar-benar putus. Samdal pernah kembali dari studi dan memohon kepada Yongpil agar mereka berdua bisa balikan. Tapi Yongpil terpaksa mendengarkan apa kata ayahnya, sehingga Yongpil hanya bisa diam saja melihat Samdal di luar. Setelah itu, hidup Yongpil benar-benar hancur. Ia hanya minum-minum, makanya orang-orang Samdalri mengira Yongpil lah yang telah dicampakkan oleh Samdal, sehingga ia menjadi sedemikian rupa. Malam, saat Samdal dan Yongpil berciuman, seseorang melihat mereka berdua, namun entah siapa. Lalu, Yongpil terbangun di base camp teman-temannya. Gyeongtae yang juga tidur di sana setelah mabuk tadi malam bingung mengapa Yongpil bisa tidur di sini. Seingat Yongpil, ia diusir dari rumahnya sendiri dan ia tidak ingin Gyeongtae tahu karena ia yakin Gyeongtae bakalan membeberkannya. Lagi pula, Yongpil kesal kenapa Gyeongtae malah bicara yang tidak-tidak kepada Samdal. Meskipun ia masih menyukai Samdal, apa hak Gyeongtae bicara kepada Samdal? Lalu, tiba-tiba ibunya Gyeongtae datang dan bertanya, mengapa Yongpil tidur di sini? Lalu, di mana Samdal? 산달이? 가연 어디 가고 게? Ternyata, Samdal tertidur di depan pintu rumahnya. Ia tidak ingat dengan apa yang ia lakukan tadi malam. Ia hanya ingat setelah ia mendengar kata-kata Gyeongtae, ia bertemu dengan Yongpil. Tapi setelah itu, apa yang ia lakukan? Ia mencoba bertanya kepada saudara-saudaranya bagaimana ia bisa pulang. Tapi mereka berdua tidak ada yang tahu. Lalu tiba-tiba, ibuko mencari baju selamnya karena hari ini ia ingin pergi menyelam. Anak-anaknya sudah melarang ibunya, tapi ibunya itu tetap bersikeras. Namun, sekarang ia bingung. Ia tidak bisa menyelam karena baju selamnya menghilang. Dan tanpa ibuko tahu, rupanya yang menyembunyikan baju selamnya adalah cucunya sendiri, Hayul. 잠수복이 없으면 물질을 못하네. 몰라도 잘했어. 야, 이 매무. Sementara itu, ibu-ibu Hanyo tengah membicarakan Walgan Namdalri yang sekarang tidak bisa menyelam mencari kerang lagi karena lautnya akan dibangun taman hiburan dari grup AS. Kompensasinya cukup besar, sehingga membuat warga di sana setuju dan berhenti menjadi Hanyo. Dan menurut ibu-ibu Hanyo di sana, mereka berpikir jika saja pembangunan itu terjadi di Samdalri, mungkin mereka juga akan berhenti bekerja. Lalu ibunya Gyeongtae ingin bergosip tentang hubungan Yongpil dan Samdal. Tapi ibunya Sangdo melarang karena jika ibuko mendengar, maka ia bisa marah. Mereka harus menghormati ibuko yang baru saja kembali dari rumah sakit. Pada hari itu, Daeyong akan menandatangani kontrak dengan wakil dari masyarakat Namdalri persetujuan pembangunan taman hiburan di desa mereka. Mereka sangat berterima kasih karena Daeyong membantu perkembangan desa mereka.
Tiba-tiba, salah satu warga bertanya mengapa Daeyong tidak menikah lagi. Tapi belum sempat Daeyong menjawabnya, wakil desa malah berkata jika pernikahannya dulu terlalu sulit karena Jindal. Jadi mengapa Daeyong harus menikah lagi? Mereka semua mengenal Jindal. Dari kecil, jika marah, Jindal akan merusak sesuatu. Contohnya saja permainan mesin tinju yang harus ibunya ganti rugi. Mungkin menurut mereka selama ini, Daeyong sudah menahannya karena Daeyong baik hati. Rumor Jindal yang menceraikan Daeyong itu pasti tidak benar karena pasti Daeyong lah yang mencampakkan Jindal. Dan setelah itu mereka pun tertawa. Daeyong langsung meneriaki mereka semua. Berani-beraninya mereka mengata-ngatai Jindal. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang mantan istrinya itu. Justru orang yang dicampakkan Jindal adalah dirinya. Apa ia harus menunjukkan surat cerai kepada mereka semua? Selama ini, justru yang menderita itu adalah Jindal akibat perlakuan dari keluarganya. Sebagai tetangga dan juga orang yang mengenal Jindal, berani-beraninya mereka malah menjelek-jelekan Jindal di belakang. Daeyong lalu memutuskan untuk membatalkan pembangunan di Namdalri dan memutuskan kerjasama kepada mereka semua. 치는 게 얼마나 멋있는데 오지도 않고 Sementara itu di kantor BMKG, Yongpil dipanggil oleh atasannya dan ia mendapatkan kabar baik dan buruk dari komisioner di BMKG pusat. Kabar baiknya, sepertinya komisioner bakalan mempertimbangkan kantor BMKG di Jeju untuk memberikan peringatan cuaca sendiri tanpa persetujuan dari pusat. Ini karena Yongpil membuat 19 kali panggilan keluhan kepada komisioner tentang cuaca buruk di Jeju kemarin. Sudah kepala tim Kang duga Yongpil tidak akan diam saja. Dan berkat kegigihan Yongpil, atasannya jadi dekat dengan komisioner di kantor pusat. Kabar buruknya adalah terpaksa Yongpil mendapatkan sanksi karena kemarin ia absen tanpa izin dari kantor. Di mana pada hari itu, Yongpil seharian tidak bekerja karena mengurus ibuko di rumah sakit. Jadi, hari ini ia dihukum untuk tidak ikut perakiraan cuaca, tapi bekerja sebagai OB kantor untuk sementara. 저 이거 진짜 인정 못합니다. 견책 처분입니다. Sementara itu, Samdal dipanggil ke kantor BMKG karena ia terpilih sebagai fotografer tahun ini. Ia sebenarnya malu bertemu dengan Yongpil, tapi mau bagaimana lagi? Ia malah bertemu dengan Yongpil karena Yongpil membuatkan Samdal kopi. Dan juga sebagai fotografer yang terpilih, Samdal tidak akan bekerja sendirian. Ia akan ditemani oleh salah satu ahli cuaca di Jeju, yaitu Yongpil. Samdal kemudian menolak dan memilih untuk pergi sendiri saja. Tapi tidak ada ahli cuaca terbaik selain Yongpil di Jeju ini. Lagi pula, Samdal tidak punya mobil, jadi Yongpil bisa mengantar Samdal kemanapun. Yongpil lalu bertanya apa karena kejadian tadi malam, Samdal seperti berusaha untuk menghindarinya. Samdal sambil malu-malu bertanya apa yang terjadi tadi malam. Yongpil kaget karena rupanya Samdal tidak ingat apa-apa. Samdal kira ia berceloteh yang tidak-tidak. Yang ia ingat, ia bertemu dengan Gyeongtae lalu minum dan kemudian bertemu dengan Yongpil. Setelah itu ia lupa dengan apa yang terjadi. Samdal pikir ia mengungkapkan mengapa ia tidak bisa kembali ke Samdalri. Makanya ia malu bertemu dengan Yongpil. 야 잠깐만 가면서 너 나 봐봐. 알았지? 나 간다. 야. Malam itu, Haedal minum-minum bersama teman-temannya di Jeju. Baru kali ini, ia bisa kumpul-kumpul karena banyak yang harus ia urus. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendekati mereka semua dan mengajak mereka untuk minum-minum bersama dia dan dua temannya yang lain. Awalnya, Haedal menolak karena ia tidak suka minum-minum bersama pria. Tapi, setelah ia melihat Gongchan juga ada di sana, Haedal akhirnya menyetujuinya. Mereka pun membicarakan pekerjaan mereka. Haedal hampir saja bilang jika ia tidak bekerja dan hanya mengurus putrinya saja. Tapi teman-temannya melarang dan bilang Haedal sibuk mengurus keponakannya. Sementara Gongchan tengah diremehkan oleh teman-temannya karena menurut mereka Gongchan ini sebenarnya kuliah di universitas bergengsi. Tapi sayang, ia malah datang ke Jeju untuk mengurus lumba-lumba dengan gaji yang tidak besar. Mereka juga sedikit mencemooh Haedal karena di usia mereka yang sudah tidak muda ini, seharusnya Haedal mencari pekerjaan yang baik. Gongchan kemudian kesal. Menurutnya, hidup tidak hanya soal uang. Banyak hal yang baik di dalam hidup yang tidak bisa dibeli. Diam-diam, Haedal tersenyum dan setuju dengan Gongchan. 젊은 꼰대 이거 다 웃겨가지고.
Hari itu, Samdal bersikeras tidak ingin Yongpil mengikutinya memotret. Ia bahkan rela menyewa mobil. Tapi, Yongpil tidak tinggal diam. Ia malah masuk ke dalam mobilnya Samdal dan tidak mau keluar. Dengan terpaksa, Samdal pun membawa Yongpil pergi bersamanya. Sebenarnya, Samdal tidak benci Yongpil untuk ikut bersamanya. Hanya saja, ia tidak ingin orang-orang melihat mereka berdua dan kemudian menggosipkan yang tidak-tidak. Sementara itu di tempat Sangdo tiba-tiba mengambil foto-foto lama milik Samdal yang ada di tempat Gyeongtae. Di sana, saat ia tahu Samdal terpilih sebagai fotografer di Jeju, ia berniat mencari tempat di mana dulu Samdal sering mengambil foto-foto tersebut. Dan ia berniat membawa Samdal ke sana. Ia bahkan bertanya kepada pelanggan yang makan di restorannya, yang kebetulan pelanggan itu adalah seorang fotografer juga. 지금 사진 못 찍어요 여기. Ternyata, spot-spot foto yang dulu hanya diketahui oleh Samdal ternyata sudah ramai dan sering dikunjungi oleh orang-orang. Dimanapun tempat yang pernah ia kira adalah tempat rahasia, sekarang sudah banyak orang yang juga mengetahuinya. Sampai ada satu tempat di mana ada orang yang mengenali Samdal sebagai fotografer yang mempunyai skandal dan mencemoohnya. Yongpil ingin sekali mendatangi mereka, namun Samdal melarangnya. Lalu, tiba-tiba saat Samdal ingin pergi dari sana, seorang pengantin ingin dipoto oleh Samdal. Samdal pun akhirnya bersedia melakukannya. Dalam sekejap, Samdal kembali menjadi seorang Samdal yang dulu ahli dalam memotret. Hasil foto-fotonya sangat bagus dan pada hari itu banyak pasangan pengantin yang juga ingin dipoto olehnya. Sementara di rumah, Ibu Ko dan Pak Cho mengajak putrinya untuk pergi ke rumah perwakilan desa karena ada pengusaha yang ingin membangun pembangkit listrik di Laut Samdalri. Mereka harus menolak dan semakin banyak orang maka akan semakin bagus. Saat sampai di sana, perwakilan desa berusaha untuk memberikan kode kepada Ibu Ko untuk segera pergi saja karena ternyata pengusaha yang ingin membangun tenaga listrik di Samdalri adalah Deong, mantan suami putrinya, Jindal. Saat pulang, Samdal menemukan satu tempat spot foto yang dulu pernah ia datangi dan tempat itu masih sepi. Ia langsung mengeluarkan kameranya, yang mana kamera yang ia bawa adalah kamera jadul yang ia beli di tokonya Gyeongtae. Samdal ingin hasil fotonya ala retro-retro seperti pertama kali ia dulu memotret. Saat ia dan Yongpil tengah asik memotret pemandangan di sana, rupanya Sangdo yang dari tadi juga mencari spot foto melihat kebersamaan Yongpil dan Samdal. Ia cemburu mengapa selalu Yongpil yang ada di samping Samdal. Malam itu, orang yang melihat Samdal dan Yongpil berciuman adalah Sangdo. Tapi meskipun ia jelas kalah dalam pertarungan ini, Sangdo masih terus berusaha untuk memenangkan hatinya Samdal. Di tempat itu, Samdal dan Yongpil masih mengenang saat-saat Samdal memotret untuk pertama kalinya. Ia digelari cukup sekali tembak karena sekali foto, maka hasilnya akan langsung bagus dan ia tidak perlu memotret yang tidak perlu. Dan menurut Samdal, lebih baik tidak memotret daripada nanti bakalan dihapus. Yongpil langsung berkata, foto yang diambil dan yang dihapus mungkin saja bakalan berguna untuk orang lain, seperti ingatan Samdal. Samdal bingung mengapa Yongpil mengungkit pertemuan mereka tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Yongpil lalu berkata, Samdal mengaku jika ia masih menyukainya. Yongpil juga mengaku masih menyukai Samdal. Dan tiba-tiba, Samdal langsung teringat bagaimana ia duluan bergerak ke arah Yongpil lalu menciumnya. 야, 가야겠다. 야, 그럼 가자.